Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel Putri Utami. Nah, pada kali ini Putri akan membahas tentang membuat pantun dan karmina. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui pantun itu apa, terus karmina itu apa, apakah ada perbedaannya atau tidak. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang pantun itu terdiri dari 4 baris, di mana 2 baris pertama yang biasa disebut dengan sampiran, terus yang 2 baris berikutnya sebagai isi. Nah, sedangkan si karmina ini hanya terdiri dari 2 baris, di mana baris pertama sebagai sampiran dan baris kedua sebagai isi. Maka dari itu karmina sering disebut dengan pantun kilat. Nah, dari ini Putri akan membuat pantun sendiri. Dan apa aja sih isi dari pantun tersebut? Nah, yang pantun untuk pertama, pergi ke ladang di tepi rawa, sampai di sana hanya duduk saja, jauhkan diri dengan sifat ria, ibadah ikhlas mata karenanya. Jadi apabila misalnya nih kita sedang bersedekah, ya udah kita itu gak usah pamer atau beria gitu, karena ibadah ikhlas itu hanya semata karena Allah. Yang kedua, beli air di kualu, sampai di sana air sudah keruh, cepatlah engkau mengambil air wudhu, tunaikan sholat subuh. Nah, intinya itu cepat-cepatlah engkau mengambil air wudhu dan tunaikanlah sholat subuh. Yang ketiga, ke pasar Kamis beli hijab, jilbab dipasang, cantik rupanya. Setelah memenuhi sholat wajib, belajarlah mencoba yang sunnahnya. Nah, di sini diharuskan bahwa kita setelah melakukan yang wajib, sebaiknya kita harus mencoba yang sunnahnya juga. Terus yang keempat, tegak indah kasih sayang, kalau tak suka bisa hancuran. Berbuat baiklah kepada semua orang apabila kamu orang beriman. Nah, di sini maksudnya bukan hanya orang beriman aja yang harus berbuat baik pada semua orang, akan tetapi kita yang punya iman haruslah kita berbuat kepada semua orang, harus saling tolong-menolong, harus bisa saling menghargai dan lain-lain. Selanjutnya yang kelima, beli dimsum sampai ke Bagan, buat saudara di sana kapan nih traktiran. Berbuat baik, jangan meminta imbalan, berharaplah Allah yang membalas semua kebaikan. Nah, di sini maksudnya berbuat baiklah, jangan meminta imbalan, berharaplah kepada Allah, semua akan dibalas kebaikannya satu persatu. Nah, yang keenam, lemang oleh-oleh dari Dumai, sampai di rumah hanya kebagian sekepal. Mari indahkan leluhur budi pekerti, sudah terjamin dirimu banyak amal. Selanjutnya, kota Pekanbaru tempat rantau, rindu pula suasana tempat tinggal di desa. Jangan pernah engkau membentak ibumu, niscaya pastilah Allah akan murka. Nah, maksudnya di sini janganlah sempat engkau membentak ibumu, maka Allah tidak akan meridhoi setiap langkahmu. Nanti Allah murka, nanti Allah marah, seperti itu. Dan yang selanjutnya, yang berlalu sudah kelam, marilah kita buka lembaran baru. Kerjakanlah rukun Islam apabila engkau tahu itu fardu. Nah, rukun Islam, kan kita sebagai seorang Islam harus mengerjakan yang wajibnya, karena itu sudah menjadi ketentuan kita sebagai seorang Islam. 9. Ke Malioboro naik delman sakit, akhirnya melipir ke kiri. Jadikan sabar sebuah patokan, berkah di amal surga akan menanti. Nah, jadi apabila kita melakukan sesuatu itu dengan sabar, dengan ikhlas, maka berkah amal kita dan penggantinya yaitu surga gitu. Terus yang ke-10 yang terakhir, makan jeruk purut, rasanya dicampur gula dengan buah mangga. Berbaktilah kepada kedua orang tua, sudah pasti mendapatkan bahagia di dunia. Nah, maksudnya di sini bukan hanya berbahagia di dunia saja, tapi di akhirat juga. Maka kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Nah, dari pantun ini sudah sesuai dengan sajaknya. Yang bait pertama itu sajaknya a. Baru saja yang kedua itu adalah AB. Yang ketiga itu A juga. Baiklah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.